Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Nah, di video kali ini saya kedatangan temen nih, Mas Fayat. Boleh perkenalan dulu kita, Mas. Mas Fayat nih dari mana, terus kesibukannya apa? Halo semua, Mas Wendy. Makasih udah diundang di video ini. Cuma perkenalin, nama saya Fayat. Sehari-hari masih kuliah sebetulnya, cuman menyempatkan waktu aja lebih banyak nonton dan coba-coba menganalisis pertandingan. Hmm, Kebetulan karena emang suka Chelsea juga, jadi ya sedikit banyak mengikuti perjalanannya Frank Lampard dari dia ditunjuk sebagai manajer. oke. Jadi Mas Fayat nih pendukung Chelsea ya. Terus ada ini nggak, Mas, kira-kira aktif juga nulis apa ini, terutama kemarin di web Ruang Taktik. Nah, itu ada Mas Fayat juga yang nulis ya, Mas ya. Ada tulisan lain nggak, Mas, sebelumnya? Tulisan analisis. Kalau nulis sih banyak di ini sih di blog sendiri ya sama Hmm. sebenarnya aktif kalau teman-teman ada yang ikutin bola lokal. Jadi aku tuh aktif nulis di sepak bola Jakarta. Itu ya khusus Persija sih sebetulnya lebih banyak tentang Persija. Kemudian Hmm. situ nulis tentang ulasan taktiknya juga gitu. Iya benar. Nah, teman-teman kalau mau pengen nulis sih bisa, pengen lihat tulisannya Mas Fayat ada di web Ruang Taktik, terus di blognya Mas Fayat, terus ada juga dia aktif di sepak bola Jakarta itu ya, sepakbolajakarta.com itu ya. Ya, Nah, itu ada tulisan-tulisan analisisnya Mas Fayat. Eh, Nah, kita langsung aja nih ke materi kita. Nah, materi kita karena Mas Fayat fans Chelsea, kita akan bahas Chelsea ini ada sedikit review lah, review karena Chelsea ini udah dari berapa pertandingan ini ya, cuman kebobolan 1 gol dan segala macam. Kita mulai dari yang dasar dasar dulu sih, in general dulu, yaitu yang pertama kita fans Chelsea ini kalau saya ngadminin akun ya, akun ini kayak ngomongin formasi segala macam. Nah ini kita mau bahas nih tipe pendekatan Lampard nih dalam taktik ini kayak gimana sih Mas Fayat? Kalau menurut Mas Fayat ini seperti apa? Karena kita tahu kan sempat sesekali kayak lawan MU gitu. Lampard tuh secara radikal tuh merubah ya. Saya bilang radikal karena perubahannya tuh ya langsung jadi 3 back gitu. Nah, kayak gitu itu. Nah, menurut Mas White gimana nih soal seperti itu? ya kalau formasi sebetulnya walaupun ya aku kan nggak nonton pas Lampard masih di derby ya cuman beberapa kali pas Hmm. playoff mungkin lawan Leeds sama final Aston Villa itu tapi kalau dari baca beberapa ulasan itu memang Lampard gemar gitu bongkar pasang taktiknya gitu ketika di derby dia Oh gitu. mainly pakai 4-3-3 sama sekarang seperti di Chelsea tapi kadang juga dia pakai 4-2-3-1. Kalau nggak salah 3 back juga pernah 3-5-2-3-4-3 dan bahkan Hmm. 4-4-2 diamond juga pernah gitu. Hmm. 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 Jadi kalau dibilang Lampard itu pola dasarnya seperti apa ya mungkin dia cukup bervariasi gitu. Kalau misalkan Guardiola atau Klopp kan akhir-akhir ini dia banyak pakai 4-3-3 gitu kan. Iya betul. Klopp juga dari dulu di Dortmund sempat pakai 4-2-3-1 punya ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau Ya. Lampard sebenarnya dia punya ide-ide tersendiri dalam menentukan permainan. Nanti Hmm. mungkin bisa langsung ini aja mas kali ya di Lampard di Chelsea itu kan ya seperti kita tahu kan dia seorang mantan pemain dan cukup melegenda bersama Chelsea itu menjadi top skor sepanjang masa dan semacamnya. Jadi Hmm. ketika Lampard ditunjuk itu ada semacam apa ya perasaan excitement tersendiri lah bagi terutama bagi pendukung Chelsea ya karena kan ketika itu bisa dibilang Chelsea sedang berada di dalam titik yang bisa di rebuild gitu kan sejak Hmm. Abramovich masuk Chelsea jadi tim yang sangat orientasi ke menang, orientasi ke trofi dan semacamnya gitu, menunjuk Hmm. Iya betul. pelatih-pelatih yang berpengalaman, menunjuk atau membeli-beli pemain-pemain bintang. Tapi begitu Lampard masuk, Hazard Hazard pindah, main bintang pindah, tapi nggak bisa beli pemain gitu. Ya mau nggak mau Hmm. manfaatkan pemain muda yang ada di squad, ya, dipanggil-panggil Hmm. dari yang Betul. pinjaman dan seterusnya gitu. Jadi ada excitement tersendiri gitu ketika ngelihat Chelsea akhirnya mulai berpikir Hmm. untuk menjadi suatu tim yang berorientasi jangka panjang gitu karena ya nunjuk Lampard kan nggak mungkin
dia bakal diekspektasi meraih trofi di musim pertama segala macam kan. Iya. Karena ya Lampard baru 1 tahun di manajemen, baru setahun pelatih derby, juga dengan skuad yang masih sangat muda gitu. Bahkan beberapa pemain belum pernah bermain di Liga Premier sebelumnya gitu kan. Iya, Tapi betul. misalnya Mason Mount. Nah, Jadi kalau ya dilihat di musim pertama Lampard ini kan dia maksudnya datangnya tuh di situasinya nggak pas ya. Tapi kalau kita lihat ternyata Chelsea itu punya banyak sekali gitu pemain yang dipinjamkan. Mungkin kalau di luar fans Chelsea atau mungkin fans Chelsea sendiri mungkin ada yang baru tahu ternyata sebanyak itu gitu pemain yang dipinjemin Chelsea. Nah, itu gimana sih itu sejak kapan atau memang udah jadi ini ya trennya ketika dipegang Abramovich atau gimana Mas Fai? ya mungkin kalau baca beberapa tulisan gitu ya yang mengulas tentang akademi Chelsea gitu, memang orientasi dari akademi ini kan mencetak pemain gitu kan, yang nggak mesti pemainnya pernah main di tim utama gitu, karena tim utama orientasinya kita tahu gelar, kita tahu trofi dan Iya, semacamnya betul. gitu. Ya akhirnya banyak pemain-pemain yang harus dipinjamkan ke luar terlebih dahulu, termasuk pemain-pemain yang sekarang menjadi pilar Chelsea kayak Mason Mount atau Tammy Abraham gitu kan, yang sempat menjalani pinjaman. Bahkan Mount itu sempat dipinjamkan ke Vitesse di Liga Belanda. Ya itu kan jadi satu fenomena juga, karena kan nggak banyak klub juga yang punya approach terhadap akademinya itu seperti ini. Tapi Iya, ya betul. kalau bisa dibilang hasilnya terlihat gitu. Iya. Pemain-pemain akademi Chelsea rata-rata semua tembus gitu, katakanlah jadi pemain bola gitu kan. Karena kan kalau pemain muda di Iya. akademi kadang ada yang nggak dapat main, Iya, akhirnya benar. nggak jadi main bola gitu kan, berkarir di profesi lain. Tapi kalau Iya, di betul. Chelsea cukup banyak ya, walaupun nggak semuanya di Chelsea, tapi ya kadang ada di tim-tim lain. Kayak misal kalau di Burnley ada Jack Cork gitu kan, itu dulu akademi Iya. Chelsea juga. Terus Iya, Jack Cork. Betul. di Watford ada Nathaniel Chalobah, di City Iya. sekarang ada Nathan Ake kan. Ya itu contoh-contohnya lah. Mungkin dia nggak Banyak dapat sekali. kesempatan di Chelsea, tapi begitu dipinjamkan, akhirnya ya tujuan utama dari development-nya itu tercapai. Gitu. Nah, Iya. balik lagi Mas ke ini Yep. mungkin ya. Oke, langsung. Lampard part 2, maksudnya di musim kedua apa yang kira-kira berubah, berkembang dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kurang lebih bakal banyak dibahas di sini. Nah, ini ada video yang jadinya tentang style of play-nya Lampard itu seperti apa gitu ketika dia mencoba menjelaskan style of play-nya. Oh gitu, oke, silakan. Ya, itu dia kurang lebih seperti itulah singkatnya style of play yang ingin dimainkan Lampard. Yang pertama, quickly move the ball, jadi memindahkan bola itu dengan cepat. Ya, Lampard kita tahu salah satu pelatih yang mengandalkan penguasaan bola, membangun serangan dari belakang, tapi ketika memindahkan bola dia harus cepat, pindah dari satu kanan pindah ke kiri. Kan sering lihat ya gimana Zuma switch ball ke kiri ke Chilwell, nanti Silva switch ball ke kanan ke Reece James atau Ziyech. Itu sudah ada dari musim lalu, dari pendekatan itu sudah terlihat gitu. Juga gimana misalkan kita di collect get after ball, higher the pitch gitu. Jadi segera mengejar bola kembali di area yang lebih tinggi gitu, karena mereka ingin segera mencetak gol gitu kan. Kalau kita lihat mungkin sempat dibahas juga sama Mas Wendy di semifinal FA lawan MU musim lalu kan, tuh gimana pressing Chelsea itu benar-benar bisa dibilang sangat bagus gitu, dengan pendekatan yang sangat kolektif, bukan pressing yang sporadis gitu, dan hasilnya berhasil gitu mengalahkan MU gitu. Nah, di musim ini pendekatan itu masih bisa kita lihat gini. Nah, ini
pertama misalkan quickly move the ball gitu. Ini bisa kita lihat gitu. Gimana Chelsea memindahkan bola secara cepat dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi bola dari belakang sekarang sudah di sisi kiri. Jadi kalau di sepak bola modern kan tim itu bermain dengan compact gitu. Nah, artinya ada sisi yang tidak terlindungi. Misalkan ketika bola ada di kiri ini. Ketika bola di kiri, semua tim lawan ada di sana. Nih, ngikutin. Bisa dilihat kan 2 striker, ini 3 gelandang terdekat, ini gelandang sisi jauh ada 2 orientasi ke sini. Tapi begitu Firmino satu passing, dia menemukan Azpilicueta di area yang memungkinkan untuk menciptakan peluang. Iya, betul. Lihat kombinasi dan sayangnya di sini tidak jadi gol gitu. Tapi memang pendekatan ini cukup banyak terlihat dimainkan oleh Lampard, dan ini yang tadi disinggung ya, dari Thiago Silva langsung ke Reece James. Bola dari kiri pindah ke kanan oleh Kante, dipindahkan ke kiri lagi. Sayangnya ya ini nggak dapat. Kalau misalkan si Chilwell tadi dapat kan ruangnya sangat besar gitu. Sangat besar sekali. Nah ini keuntungan dari switch play seperti ini kan disorganisasi pertahanan lawan ya Mas ya, bisa dibilang gitu ya. Dan kita bisa lihat tadi ada Chilwell yang udah kosong sekali. Nah si Chilwell ini secara attacking memang bahkan dia kemarin mencetak gol gitu dengan situasi yang sebelumnya dia pun mengancam gitu seperti tadi gitu, tapi umpannya lebih masuk gitu. Nah ini yang nggak ada di musim lalu, bisa dibilang seperti itu ya Mas ya, nggak ada di musim lalu ya, untuk di kiri. Ya kalau bilang kan musim lalu Chelsea banyak main dengan awal musim itu banyak Emerson ya, bek kiri. Terus baru mulai kembali Alonso. Alonso kan kita tahu dia seorang wingback yang juga punya naluri dan catatan gol yang cukup banyak gitu. Nah ini yang coba direplikasi oleh Lampard, karena Lampard itu ya karena quickly move the ball, dia itu ingin banyak pemainnya itu ada di area yang lebih tinggi gitu. Area katakanlah kotak penalti. Kalau bisa kita lihat nih dari potongan klip ini, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Chelsea yang sudah siap di area katakanlah sepertiga akhir gitu. Iya, ini ditambah dengan Newcastle yang kemarin ya tahu sendiri lah, Newcastle tim yang paling bertahan sangat rendah sekali ya. Iya betul. 5-4-1 gitu kan. Iya. Ini misalkan nih, gimana Chelsea buat disorganisasi. Nah, satu sentuhan, Kante sudah langsung pindahkan ke Zouma cukup 2 sentuhan, pindah ke Reece James. 1-2 langsung. Nah, ini kan ketika misalkan tadi bola pindah ke kanan, dari Reece James ke sini. Nah, ini 3 pemain Newcastle langsung tertarik ke sini. Sebenarnya ada Ziyech yang jaga kelebaran. Sini ada celah yang nantinya masuk Abraham dan Kovacic. Nah ini kan, ini yang movement seperti ini yang harus diperbanyak ketika melawan tim-tim yang bermain di blok tadi kayak tadi Mas Wendy bilang. Nah kurang dari musim lalu itu ketika switch ball itu banyak switch ball yang diagonal, sementara switch ball vertikal seperti ini kurang. Itu yang bikin Chelsea itu agak kesulitan gitu buat membongkar deep block seperti ini ya. Di samping memang kualitas pemain musim ini kan banyak pemain-pemain yang bisa dibilang lebih bagus lah, kayak misalnya ada Ziyech, ada Havertz, ada Werner yang siap untuk buat run in behind. Chilwell juga di kiri juga sangat bagus pergerakannya. Terus juga ada Reece James dan Abraham yang tentunya semakin berkembang. Nah ini yang membuat Chelsea bisa dibilang semakin berbahaya dari situasi-situasi seperti ini. Nah, sayang ini nggak gol gitu. Dan ini menggunakan formasi 4-3-3 ya? Ya, 4-3-3. Ya, awal musim yang tadi 4-2-3-1 sebetulnya ya sama-sama aja gitu kan, bisa ditweakin segala macam, tapi ya, benar. 4-3-3 ini dengan 2 pemain nomor 8 itu bisa lebih fleksibel untuk menyerang
katakanlah half space atau menyerang secara vertikal gitu, karena mereka secara natural sudah ada di situ, dan ketika pun mereka meninggalkan posisi awalnya masih ada N'Golo Kante atau Reece James yang siap untuk cover. Bisa dibilang komposisi nomor 8-nya ideal buat Chelsea ini, karena banyak sekali sih pertanyaan dari teman-teman juga sih, idealnya gimana sih? Terus kemudian ada Kovacic di situ, terus ada Mount. Ya kan nomor 8-nya kan Mount sama Kovacic kan jadinya. Nah, idealnya gimana gitu? Ada yang ingin akomodasi Harvard juga gitu. Nah, ini menurut Mas sendiri dengan 4-3-3 yang dipakai dengan lawan Sheffield, terus lawan ini kan mirip sama ya bisa dibilang sama. Nah, itu idealnya itu apakah Lampard udah nemuin pakem ini atau masih bakalan merotasi sedikit rotasi sesuai fitness dari pemain, atau gimana Mas menurut saya? Ya, kalau aku ya awal musim tadi sempat ngobrol juga sama Mas Wendy, lebih banyak pakai 4-2-3-1 bahkan 3-4-3 gitu ketika lawan MU, walaupun pertimbangannya lain, tapi ya itu tadi 4-3-3 mungkin lebih cair, lebih memungkinkan untuk struktur dan eksekusi taktik yang diinginkan Lampard gitu. Nah, untuk pemain yang ditempatkan itu siapa? Kalau menurut saya sih ya itu tadi disesuaikan juga oleh fitness dan semacamnya, tapi mulai terlihatlah siapa pemain-pemain yang diinginkan Lampard untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Kayak misalkan di posisi 2 nomor 8 itu ketika lawan Burnley itu kan Havertz dan Mason Mount, itu keduanya juga cukup baik bergerakan, dia support ke bawah atau ketika bergerak vertikal. Karena kan kalau dibandingkan Kovacic, ya sebenarnya Kovacic juga bisa gitu. Kalau lihat golnya Abraham lawan Sheffield itu kan asis Kovacic dari pergerakan yang vertikal juga, running behind. Nah, ini yang sebetulnya bikin Lampard jadi banyak pilihan gitu. Bahkan ketika dia katakanlah meminjamkan Barkley dan Loftus-Cheek, justru dia masih tetap banyak pilihan, dan ketika misalkan keduanya kembali, karena performa keduanya dipinjamkan kan juga cukup bagus ya. Bisa jadi emang keduanya juga bisa jadi opsi lain di taktikal Lampard ini. Betul. Nah, ini kalau saya ngelihat Kovacic juga, meskipun dia dulu sering dipakai di 4-2-3-1 atau bahkan lebih dulu itu, kalau saya lihat kecenderungannya lebih bertahan malah. Nah, yang menarik ini di posisi 4-3-3 Lampard ini nomor 8 ini Kovacic bahkan sering start posisi itu lebih tinggi gitu dari posisi sebelumnya. Nah, ini cukup menarik ini. Apa Mas juga ngelihat seperti itu? Apa Kovacic ini terbukti juga kemarin ya seperti yang disebut ya, mencetak assist. Bahkan di timnas juga. Kalau di timnas sih nggak nonton, tapi cepat nyetak gol juga dari jarak jauh. Nah, ini sebuah positif juga ya. Apakah bahkan tadi sempat disebut juga Harvard juga bagus di situ, bakalan jadi head to head nih antara Kovacic sama Harvard nih. Nah, kalau menurut Mas gimana dari kedua pemain ini secara head to head, dari yang simple aja deh, soal attack sama defense-nya itu antara dua pemain ini? Kalau defense mungkin ya Kovacic sedikit lebih unggul ya, karena kan dia juga berpengalaman main di posisi tersebut, di formasi yang lebih rigid, kayak misalkan di sistemnya Sarri yang sangat rigid gitu. Nah, tapi terbukti ketika dia main di sistem yang lebih free flow seperti Lampard, dia juga bisa memberikan kontribusi yang bagus gitu. Nah, kalau Havertz di Leverkusen itu kebetulan ya mulai sering nonton musim lalu dan 2 musim lalu. Memang dia tipikal gelandang serang, tipikal nomor 10 gitu, tapi bukan nomor 10 yang benar-benar nomor 10 katakanlah di belakang striker gitu, tapi dia lebih banyak beroperasi di area sini, half space, kadang malah menyebar di kanan, dan dia kadang malah ada di kotak penalti gitu. Jadi bisa dibilang keduanya bisa memberikan dimensi permainan yang berbeda lah. Misalnya Kovacic dia punya dribble yang bagus juga, bisa build up lebih dalam lagi, konstruktif. Sementara kalau Havertz dia bisa cetak gol, bisa cari posisi yang bagus. Kalau lihat golnya Havertz lawan Barca atau lawan Soton itu kan
ya itu tipikal golnya Havertz banget gitu lah. Cari peluang di antara back, kemudian bikin run in behind, kombinasi sama striker sama winger dan semacamnya. Jadi kalau dibilang head to head antara keduanya ya bisa memberikan ini aja sih, memberikan dinamika permainan yang berbeda dan semakin bervariasi gitu. Iya, bisa dibilang ketika Lampard ingin lebih aman, mainkan Kovacic, atau ketika ingin butuh tambahan untuk daya gedor bisa mainkan Havertz, bisa dibilang seperti itu ya Mas ya? Ya bisa dibilang begitu karena ya ini formasi juga cukup cair, jadi ketika pun Havertz main di sayap kanan misalkan, terus dia punya wingback Reece James ya mungkin dia bisa bakal masuk ke dalam gitu, terus yang isi posisi Reece James bisa Kante atau Kovacic ya macam-macam lah. Ini kan Lampard itu kan memang bukan pelatih yang punya satu style of play atau sistem yang sangat rigid seperti Sarri gitu. Set play gitu, nggak terlalu rigid gitu seperti Sarri, bener. Oke, menarik sekali nih. Nah, silakan lanjut Mas. Ini satu style of play-nya Lampard lagi. Ini tadi quickly get after the ball, bagaimana dia ingin timnya itu agresif dalam memenangkan bola di atas. Nah, ini gol Werner lawan Sheffield, kita lihat ketika ada bola di sini kan bola liar lah gitu katakanlah kan. Ini Werner dan Abraham tuh langsung bereaksi gitu. Keduanya lari dan akhirnya Werner bisa cetak gol. Ini juga di pertandingan kemarin lawan Newcastle, Zia salah umpan, kemudian ada 3 orang yang langsung ada di sekitar bola dan Werner langsung cari peluang gitu. Ini bisa dibilang kalau di 2 musim terakhir, kalau saya pribadi ya ini satu aspek dari tim Chelsea yang paling baik lah gitu, kan dibandingkan dia possession-nya atau defense-nya. Mungkin ini aspek yang benar-benar Lampard itu berhasil menginstal ini ke dalam timnya gitu, karena ya ini dari situasi-situasi ini lihat Kovacic langsung rebut bola, Mon langsung orientasi sini, Chilwell tutup ruang, akhirnya bisa dapat peluang ya walaupun nggak gol, tapi kan ini kalau diukur XG-nya ini ya sangat gede gitu kan. Ya, jadi ini salah satu kalau bisa dibilang salah satu aspek yang paling bisa dibilang harusnya kalau orang lihat Chelsea itu ngelihatnya ini gitu. Iya betul sekali. Dan ini di situasi ini terjadi di transisi ke negatif ya, bertahan dan dia langsung bisa dapat bola atau bisa dibilang bahasa kerennya counter press lah setelah kehilangan bola, ngerebut, bahkan setelah ngerebut itu langsung dijadiin peluang gitu. Seperti yang di klip barusan ini. Nah, ini benar sekali sih, selama saya lihat juga ini salah satu dari kekuatan Chelsea ya. Dan bahkan mungkin ya seperti yang bilang Mas Faya tadi, kekuatan terbesarnya tuh ini sebetulnya yang bakal cukup berbahaya gitu ya Mas. Ya kalau bisa bilang ini juga kan konsekuensi dari strukturnya Lampard yang banyak mengerahkan pemain di lini depan gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa klip lagi. Di belakang mungkin cuma ada 2 center back sama 1 gelandang bertahan, sementara sisanya pemain ada di depan gitu. Nah, ketika bola hilang di depan, pemain-pemain yang ada di depan harus segera mungkin menangin bola di situ lagi, win the ball back. Kalau enggak ya bakal terekspos gitu di lini belakangnya. Ya memang ini semacam pendekatan yang high risk high reward lah. Cuman ya sejauh ini ketika di musim ini lebih sound gitu, lebih stabil lah buat pendekatan ini. Nah, ini isu pertahanan, kalau saya lebih nyorot isu defense, start and attack yang tadi sudah dibilang gitu. Kalau misalkan attacking structure-nya nggak stabil, nggak bagus, nggak kokoh, ya akhirnya lebih gampang untuk diserang balik gitu. Karena kan sepak bola ini permainan yang continue gitu. Ketika tim A menyerang, tim B bertahan gitu. Nah, ketika tim A kehilangan bola, berarti tim B yang megang bola gitu. Karena bolanya cuma 1. Jadi kalau bahasanya Pirlo itu di tesisnya, sepak bola itu sebagai siklus gitu. Jadi ketika kita ada di satu fase, kita harus mempersiapkan di fase berikutnya gitu. Bukan cuma mempersiapkan di fase itu aja.
Oke. Jadi ketika bertahan ya strukturnya juga harus bagus untuk ketika diserang balik gitu. Nah, musim lalu ini Chelsea cukup banyak nih kebobolan dari situasi ini. Awal musim ini juga jadi istilahnya get caught in possession lah gini. Ketika possession, kesalahan individu atau kesalahan struktur gitu. Dan akhirnya kehilangan bola lawan menyerang balik, apalagi dengan struktur Chelsea yang di belakang itu cuman orangnya itu lebih sedikit. Iya, benar. Akhirnya jadi PR lah gitu kan. Juga musim ini bisa dibilang ada beberapa pertandingan yang pressing structure Chelsea itu lebih solid gitu. Artinya dengan sedikit pemain di lini depan dengan cukup 3 atau 4 orang gitu, tapi sudah bisa memaksa lawan, buat lawan tidak bisa mengembangkan permainannya gitu. Kalau nanti ada klipnya, selanjutnya mungkin personel, kalau personel mungkin nggak mau nyorotin banyak karena kan faktor personel itu cukup multidimensional lah. Kadang-kadang misalkan kalau kita sebut Kepa dengan segala blunder, mungkin bisa jadi bukan hanya faktor si Kepanya juga, tapi ada faktor misalkan latihannya seperti apa dan seterusnya. Iya, banyak sekali. Nah ini gambaran dari musim lalu ya, dari kekalahan Chelsea yang cukup monumental gitu. Saya 4-0 lawan MU gitu yang dibilang Michael Cox kemenangan 4-0 terburuk dalam sejarah. Jadi kan Chelsea mengontrol pertandingan kan, punya banyak peluang, bahkan berapa kali mengenai tiang, tapi suffering counter attack gitu. Jadi ketika MU counter kan, kalau gol pertama kalau gol Pogba atau siapa gitu ke Rashford, kemudian ya Ceroboh bikin penalti, kemudian gol terakhir yang Daniel James juga begitu. Terus kedua lawan Liverpool kebobolan 2 gol set piece, padahal possession lebih banyak dan ciptakan tembakan lebih banyak gitu. Terus away ke City jadi possession unggul, bisa mendominasi City yang dilatih oleh seorang Guardiola, tapi ada kebobolan dari 2 kesalahan individual gitu. Akhirnya kalah 1-2. Kemudian kekalahan lawan West Ham 2 kali, Bournemouth, Newcastle, dan Sheffield yang mereka itu tim-tim yang sangat solid gitu ketika bertahan dalam blok rendah gitu. Bahkan kalau kita masukkan kalahan 0-2 lawan Southampton di Stamford Bridge juga, yang Southampton kan tim dengan blok pressing yang bagus lah gitu kan. Nah, dari gambaran musim lalu ini kelihatan bahwa sebetulnya Chelsea ini, timnya Lampard ini bisa bersaing gitu dengan tim-tim papan atas, MU, Liverpool, Manchester City. Bahkan kalau masukin Arsenal atau Tottenham kan ya nggak kalah juga dari 2 tim itu gitu. Nah, tapi ada beberapa faktor-faktor ya, kayak tadi suffering counter attack, set piece goal, individual mistake gitu kan. Terus juga ya ini kehilangan poin lawan tim-tim low block ini kan ya memang sebetulnya kayak harusnya dapat poin yang aman gitu, tapi ya karena itu tadi ada beberapa masalah akhirnya kebobolan gitu dan akhirnya gagal meraih poin. Nah, ini statistik yang cukup bisa dibilang buruk lah, 54 gol kebobolan yang merupakan catatan tertinggi di antara tim-tim 4 besar gitu. Terus padahal kalau bisa dibilang post expected goalnya itu cuman 41,4 gitu. Akhirnya artinya kan harusnya kebobolan sekitaran ini lah, antara 41 atau 40 gol gitu. Tapi kebobolan bisa sampai 54. Bahkan kalau dilihat expected goal against-nya lagi itu malah lebih kecil lagi, kalau saya cuman 30-an lah. Artinya kan kalau menurut metrik sebetulnya Chelsea harusnya kebobolan nggak sebanyak ini gitu. Karena kan bahkan ya 30 gol dari 54 kan ya hampir separuhnya gitu. Juga, ini juga jadi alasan ya pembelian Mendy itu bisa jadi penggunaan metrik ini, karena ya itu tadi bisa dibilang underperform sangat jauh ya antara betul. Dari statistik ini. Oke, Mas, lanjut. Nah, ini gimana Chelsea ya tadi tertangkap di ketika possession. Kalau dari klub awalnya kan udah kelihatan nih gimana banyak sekali pemain Chelsea yang ada di ini depan gitu. Ini sama kayak tadi dari sequence possession dan cuman ada, nah ini yang tadi bilang 2 center back dan 1 defensive midfield gitu. Dan ketika ini Zuma passing ke Silva,
triggernya ini Luke De Jong langsung press, Rakitic marking Jorginho, Chelsea nggak punya opsi. Iya. Akhirnya ya Pulisic ini harus drop, tapi karena posisinya nggak menguntungkan, akhirnya ya dia hilang bola. Ya ini untung aja karena De Jong dan rekan-rekannya miskom, akhirnya Kante bisa recover bola ke belakang. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu saya sering lihat juga di musim lalu itu. Jadi artinya apa ya? Pemain Chelsea itu sering ngambil start posisi itu langsung di belakangnya lini tengah, bahkan lini tengahnya lawan gitu. Jadi ketika direbut ya udah langsung berhadapan dengan lini tengahnya, langsung berhadapan dengan pemain tersisa di belakang tadi ya. Nah, ini kurang lebih sama ya, mungkin kalau ini fullback-nya Chilwell masih ada di belakang. Dia passing ke Jorginho. Nah, ini main langsung set pressing trap ini. Kalau misalkan Jorginho posisi badannya atau body shape lebih baik, mungkin dia lebih bisa terbuka atau ya passing ke Kovacic gini, atau Kovacic lebih mundur lagi untuk kasih support. Tapi ya ini akhirnya dia nggak ada opsi, passing balik ke Chilwell tambah nggak ada opsi lagi. Akhirnya ketika dia coba passing ke belakang, direbut dan lawan bisa bikin shoot. Nah ini lawannya Krasnodar kalau ini lawannya West Brom bahkan bisa kebobol gitu. Dan juga lawan Newcastle sama, semua pemain sudah di lini depan. Nah Kovacic salah umpan. Ini kan bad luck aja ini apa, karena luck aja kan faktor lawannya Joelinton tuh terburu-buru. Mungkin kalau misalkan ini Harry Kane dengan Mingson juga ya mungkin ceritanya bakal berbeda gitu. Nah, ini sama peluang lain dari diblok oleh Rudiger. Nah ini kan satu apa ya, isu-isu yang sebetulnya harus sudah di solve gitu oleh Frank Lampard gitu kan. Sebetulnya ada beberapa momen di mana Chelsea itu lebih stabil ketika menguasai bola ini. Misalkan nih ketika lawan Sheffield yang juga musim lalu Chelsea kan kebobolan lawan Sheffield nih, yang kalah 3-0 kan dari momen-momen seperti ini gitu. Ketika coba bikin gol, Sheffield defend medium block aja seperti biasa tanpa ada engage terlalu banyak, jelas sirkulasi. Nah ini nanti bakal disinggung lebih sedikit apa yang bikin struktur ini jadi lebih baik gitu. Itu kalau bisa bilang pertama ya nggak semua pemain langsung isi posisi lini depan. Kedua semua kasih opsi umpan, termasuk Mendy gitu. Mendy ini nggak pasif gitu di kotaknya, tapi sering banget dia join gitu, masuk ke sini kasih opsi buat Zuma atau Silva, karena kan ketika misalkan satu dia engage gini, misalnya McGoldrick ini pressing Zuma lebih lanjut, terus ini ada McBurnie ya, opsi passing yang aman kan ke Mendy gitu. Mungkin nanti baru ada main lain lagi support, atau mungkin Mendy bisa langsung long pass ke depan gitu. Terus juga di sini ada Kovacic, dia drop kayak tadi bilang, dia bisa kasih ini yang lebih bagus di area yang lebih bawah. Nah ya kan bisa progres nih dengan aman gitu. Nah ini juga lawan Burnley lebih sama, Reece James yang masuk ke dalam. Kalau ini faktornya faktor Tammy Abraham, mungkin sedikit disinggung juga ya. Kenapa mungkin banyak yang ekspektasi Werner buat ambil posisi nomor 9 sementara Pulisic di sayap kiri. Tapi kalau secara dinamik yang ada sekarang, Abraham tuh bisa memberikan keuntungan lebih gitu dibanding Werner, karena dia punya kemampuan holding the ball yang lebih baik. Dan akhirnya Werner juga tetap produktif walaupun di sayap kiri, karena kan dia masuk ke tengah dan semacamnya. Ya Abraham yang ditugaskan jadi lebih support gitu. Dan Werner juga kan posisi naturalnya juga seperti itu kan di klub sebelumnya kan. Sebelumnya ada siapa target man-nya, Paulsen atau siapa di klub sebelumnya gitu. Bisa dibilang Werner itu kasusnya mirip dengan Griezmann ya, pemain yang ketika dia itu ada striker lain yang support, itu dia bisa sukses gitu. Kalau di Leipzig kan ada Paulsen,
Kalau di Griezmann dulu di Atletico ada siapa Costa, dan di Costa. timnas Prancis ada Giroud gitu kan. Dan ketika Iya, akhirnya benar. dia harus menjadi support terhadap Messi kan, prestasinya gitu kan, produktivitasnya menurun gitu. Nah ini juga yang Iya, benar. bikin lain, selain si Abraham itu banyak drop dan kasih opsi, gelandangnya juga nggak terlalu sering naik dulu ke atas, karena Chilwell dan James itu kan fullback, sering diinstruksikan Lampard untuk menjaga width kan di atas. Ya udah, akhirnya konsekuensinya si Havertz dan Mount ini nggak terlalu start di posisi yang lebih tinggi dulu gitu. Sementara di sini Iya. cukup dengan Werner dan Ziyech ini juga sudah cukup gitu buat okupansi ruangan di lini depan lawan. Nah akhirnya jadinya lebih sound kan, Lebih aman. lawan dua pressing dua pemain. Nah sama Abraham lagi, ya walaupun ini kelihatannya nggak nyaman gitu karena kan harus pakai kepala, tapi itu tadi kemampuan dari Abraham dan James gitu buat bola-bola pertama itu yang bisa jadi Chelsea ambil keuntungan dari situ gitu. Nah ini tadi yang dibilang di awal gimana pressing lawan Sevilla. Kita tahu Sevilla salah satu tim dengan positional play terbaik di Eropa, musim lalu juara Liga Eropa. Iya, benar. Chelsea ketika lawan Sevilla ya mungkin skor 0-0, tapi Chelsea cukup bisa dibilang membatasi lah permainan Sevilla. Yang bisa bilang ya mungkin kalau intensitas nggak terlalu tinggi, tapi kita lihat semua pemain pressing depan ini, semua pemain depan, karena waktu itu pakai formasi 4-2-3-1 ini Havertz, IMF, ada Mount, Werner sebagai striker, dan Pulisic. Jadi nah triggernya nggak boleh diambil ke satu sisi kan, Havertz langsung pegang DM lawan. Pulisic tadi lihat juga gesternya si Pulisic juga ngecek ke belakang gitu. Jadi aware juga dengan space yang di belakangnya, dengan pemain yang di belakangnya. Ya. Nah ini konteksnya ini waktu pertandingan sebelum lawan Sevilla itu kan seri 3-3 lawan Southampton itu loh. Yang udah unggul jauh, cuma kan akhirnya kebobolan lewat. Ya sama karena pressing terlalu banyak di depan, akhirnya Southampton bisa long ball dan salah diantisipasi Zuma dan akhirnya jadi gol gitu. Nah, ini Pulisic juga nggak langsung agresif ambil, tapi tadi kita bilang shoulder check dan lihat lawan gitu. Nah akhirnya nih Pulisic akhirnya bisa potong umpan. Nah, betul sekali nih. Nah, sebetulnya kalau kita bilang soal posisional ini, kenapa begitu ini ya? Kalau saya lihat memang, saya kan jarang-jarang gitu nonton Chelsea, tapi ketika saya nonton kayak perkembangannya terlalu pesat sekali gitu. Nah, ini faktornya kalau menurut Mas apa ya untuk soal posisional ini? Karena saya lihat memang lebih strukturnya sangat lebih jauh gitu perbedaannya dengan musim lalu. Terlihatnya sangat rapi sekali gitu. Faktornya apa aja ya, Mas ya? Ya mungkin kalau misalkan struktur ini kan berarti dibentuk di training session, jadi mungkin ada faktor kedatangan pelatih, asisten pelatih baru, atau mungkin Lampard yang coba ini ambil pendekatan approach yang lebih slow, lebih santai gitu, nggak se-ekspansif di musim sebelumnya, karena ya dia lihat kalau bisa dibilang lakukan pressing lawan tim Championship sama lakukan pressing lawan tim Premier League atau Champions League kan beda gitu. Ya pressing resistance pemain lawan dengan yang ada di level yang berbeda, ya mau nggak mau Lampard juga harus lebih realistis gitu. Tapi kalau bisa dibilang dengan model pressing yang begitu pun Chelsea tetap bisa dapat poin positif gitu, dengan gimana lawan tetap nggak bisa progres, justru peranan mereka lebih stabil, kan bikin clean sheet lawan Sevilla contohnya. Nah, ini kan jadi walaupun katakanlah mengorbankan expansive pressing-nya, mungkin Chelsea lebih nggak asik ditonton dalam tanda kutip, tapi ya lebih stabil aja gitu permainan akhirnya. Oke. Ya. Nah ini struktur yang tadi sempat disinggung, Havertz dan Mount ini kalau build up sering bantu turun ke bawah, jadi semacam 2-3-5 lah, mungkin mirip sama Liverpool. Kalau Liverpool kan sini Henderson dan misalkan siapa Wijnaldum gitu kan, sementara dua fullback-nya juga tetap
aktif. Kalau mungkin kalau Chilwell itu ya sama lebih sama seperti Robertson lah, banyak ke depan. Sementara si James ini sama seperti Arnold juga banyak bikin konstruksi di bawah. Ya mungkin struktur ini bisa memberikan stabilitas lebih bagus gitu. Terus bisa dibilang juga ini kan bisa intertwin gitu. Kadang Ziyech melebar, James yang mundur gitu, atau Havertz yang naik. Tapi yang jelas sih banyak rotasi ini di sebelah kanan sih. Kalau di sebelah kiri ya, kalau untuk formasi yang sekarang ini semacam jadi targetnya lah, karena ada Werner dan Chilwell yang rutin bikin run in behind gini. Ini juga baca-baca beberapa tweet dari pendukung Chelsea di Inggris gitu yang banyak mengikuti perkembangan tim akademi. Katanya struktur ini sih emang banyak dipakai di tim U23, U18 yang dilatih Jody Morris, Joe Edwards, dan rekan-rekan akademi lainnya. Jadi ini jadi apa ya, akhirnya kan Chelsea jadi macam punya style of play yang sama gitu dengan tim juniornya gitu. Iya, ibaratnya filosofi bermainnya dari bawah udah punya lah, mereka udah sama gitu. Ya bukan nggak mungkin kedepannya bakal lebih banyak lagi pemain-pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama karena udah adanya kesamaan filosofi ini gitu. Oke, benar, betul sekali.